buat teman-teman anak-anak muda nih sekarang lagi zamannya affiliate, ya affiliator ini. Ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama ada Ibu Vivi Kartika, ini CEO Studek Internasional. Ya, halo. Oke, halo, apa kabar Bu Vivi? Kemudian juga ada Mas Haikal. Mas Ya. Haikal ada. Ini ahli AI. Ya. Ahli AI Asian, konsultan dari Studek Internasional. Ya. Wah, ini terus terang saya suka sekali, menarik sekali, karena memang ini menjadi solusi di zaman now, ya kan? Ya. Karena bilang banyak pengangguran, banyak Betul. PHK, Betul. tapi ini memberikan solusi dan bisa menggerakkan roda ekonomi khususnya di Indonesia. Ya. Ya, oke, kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut ini. Boleh ceritain nih Bu, sebagai CEO Studek Internasional, apa ini Studek Internasional dulu ya? Ya. Kita dari awal dulu Bu ya. Silakan Bu. Ya, Vivi. baik. Terima kasih Pak kesempatannya ya bisa mampir ke studio podcast ini yang luar biasa gitu ya untuk sharing ke teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun berada gitu. Jadi Studio Internasional kita adalah education consultant yang fokusnya adalah pendampingan, pendidikan serta pelatihan bidang entrepreneurship, leadership, SDG (Sustainable Development Goals) serta inovasi gitu ya. Nah, program-program kita sebetulnya banyak program di bidang SDGs, entrepreneurship di luar negara gitu ya. Jadi kita membantu anak-anak muda yang punya prestasi untuk bisa going internasional gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata hati nurani ini, wah, ternyata PR yang utama itu ada di Indonesia gitu ya. Anak mudanya kita punya bonus demografi tahun 2025 kita punya bonus demografi yang ternyata negara lain nggak punya anak-anak muda yang seenergik di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini menjadi satu semangat ya buat kita. Wah, ini kayaknya anak-anak mudanya harus dikasih program yang kira-kira bisa menghasilkan, bisa menjadi output yang baik untuk anak-anak muda kita sehingga mereka bisa berdaya, berdikari, mandiri dan juga bisa sukses di usia muda gitu. Seperti itu. Akhirnya kita buat program affiliate gitu ya, affiliate eksklusif program gitu ya, pelatihan untuk memberikan dampak yang lebih luas karena kita baca di media sosial, di pemberitaan nasional gitu ya, terkait dengan ternyata Indonesia itu pengangguran tertinggi di ASEAN. 7 juta sekian 7 ya. juta, 7,87 juta gitu ya, dan juga peringkat nomor 1 pengangguran tertinggi di ASEAN. Sedih nggak Bang bacanya? Oh, sedih. Sedih ya. Padahal negara kita negara kaya, Bu. Betul. Sumber daya alamnya luar biasa. Betul. Bisa kata gitu. Iya. Ya kan nggak habis-habis tuh. Iya. Iya. Sepakat. Nah, karena baca berita yang isinya membuat sedih ya gitu, tapi di satu sisi menurut datanya World Bank dengan McKinsey gitu ya, mereka bilang bahwa ternyata di Indonesia ini dari 2015 sampai tahun 2030 kita itu masih memerlukan hampir 9,9 juta talenta digital. Talenta digital. Iya, it means per tahun Indonesia itu masih perlu 600.000 orang anak-anak muda yang mereka punya kompetensi digital yang harusnya itu terserap lebih cepat dengan industri. Tapi di sisi lain kita penganggurannya tinggi. Kenapa nih ada gapnya ada nih? Gapnya nih. Ada gapnya. Di sisi sebelah kiri itu pengangguran tinggi, di sebelah kanan permintaan lagi tinggi nih kepada anak-anak muda yang punya talenta digital gitu Bang. Itu dulu ya. Itu dulu. Ini jadi solusi juga kan? Iya, betul. Istilahnya iya, permintaannya ada, ini juga ada, masalahnya juga ada ya. Lanjut. Nah, terus yang menariknya adalah ternyata juga menurut fakta dan data gitu kan, pengguna TikTok ya, pengguna TikTok nih, termasuk saya nih. I love itu TikTok. tertinggi di dunia. Jadi pengguna TikTok di Indonesia itu tertinggi di dunia dengan jumlahnya itu hampir 150 juta. Setengah penduduk Indonesia itu pengguna TikTok. Tapi yang bikin masalah itu adalah Indonesia juga peringkat nomor 1 pengguna handphone terlama di dunia.
hampir 8 jam per Screen orang. time-nya ya? Screen time HP-nya digunakan untuk melihat handphone dan scrolling itu aja gitu. Tidak produktif lah intinya gitu. Jadi penggunanya tinggi, durasi nontonnya juga panjang ya. Tapi cuman buat lihat orang joget-joget aja gitu Bang. Itu sedih ya. Gitu. Padahal kalau di China sendiri mereka menggunakan media communication-nya gitu ya, handphonenya itu untuk produktif, menghasilkan. Bener, gitu kan. setuju. Jadi itu yang membuat kita waduh ini satu opportunity nih anak-anak muda ini harusnya 8 jamnya tuh bisa digunain untuk berkarya. Bisa digunain untuk mengeksplor dirinya agar bisa menghasilkan cuan nih dari handphonenya. Betul, gitu. menghasilkan cuan Nah, akhirnya kita buat program lah itu affiliate program, Affiliate program, gitu. that's what I like nih. Saya suka banget. Jadi tugasnya anak-anak muda itu cuman main handphone ya, tetap main handphone nomor 1 ya. Tapi kita alihkan main handphonenya itu untuk lebih produktif gitu ya. Nah, produktifnya itu adalah dengan menggunakan handphonenya kita ajarin untuk optimasi TikTok dan Shopee. Kemudian kita pinjamkan barangnya. Jadi mereka harus punya sampelnya. Terus akunnya juga kita pinjami, Bang. Oh iya. Iya, karena biasanya kebijakan kalau ya, untuk, mungkin TikTok kan harus kalau mau live yang sama keranjang kuning harus minimal 600 ya. Minimal 600 kan followersnya. Sedangkan newbie nih susah gitu kan. Apalagi cuma nonton doang. Tiba-tiba dia malas mulai bikin konten. Gitu kan. Nah, itu susah nih untuk newbie mulai starting jualan gitu ya di TikTok ataupun di Shopee. Jadi solusi kita, oke, kamu bener aja dulu ya. Bener aja dulu nurut, kita latih gitu ya 1 bulan untuk bisa jadi affiliate dan konten kreator yang benar seperti itu, Bang. Dididik di sini nih. Iya, kita ajarin lah. Diajarin. Gitu. Kita ajarin dulu gitu ya, karena kan anak-anak muda ini mereka idenya bagus-bagus. Kemudian pemikirannya itu extraordinary. Bahkan yang kita tidak kepikiran mereka kepikiran. Betul. Gitu ya. Idenya itu outstanding lah. Kemudian kemauan mereka untuk bikin video itu wah luar biasa gitu ya. Kreatif dan lain-lain gitu kan. Tapi sayangnya nggak kekontrol nih gitu. Nggak kekontrol dan nggak konsisten. Gitu. Mut-mutan bisa dibilang ya. Ini realita gitu. Ya, yang kena silakan yang ini realitanya ya. Video banyak, ini banyak nggak konsisten. Akhirnya mungkin kalah sama yang konsisten. Contohnya Michael ini nggak konsisten. Iya kan? Betul. Nah, di sini diajarkan apa aja Bu selain tadi ini? Oke, nah jadi anak-anak muda ini tentunya kita harus latih karena untuk menjadi sukses itu perlu 3 hal. Apa aja yang nih, Bu? Pertama itu adalah perlu knowledge ya. Ya, jadi knowledge itu teman-teman bisa belajar dari manapun, bisa dari podcast ini, bisa dari baca buku, bisa dari TikTok gitu ya, bisa dari Reels. Sumbernya, source-nya bisa dari mana aja. Yang kedua adalah skill. Nah, untuk bisa memiliki skill yang bagus, kompetensi yang bagus, itu diperlukan seorang mentor ya, atau guru atau tempat belajar yang baik. Karena diperlukan praktek nih. Nah, untuk bisa meng-upgrade skill tentunya perlu tempat belajar. Makanya kita sediakan tempat belajarnya. Seperti itu. Jadi di tempat belajar ini adik-adik gitu ya, itu belajar mulai dari basic knowledge-nya gitu ya. Kemudian kita ajarkan prakteknya. Jadi belajarnya itu adalah mereka akan belajar menjadi host live. Nah, ya itu sehari itu 6 jam. 6 jam. Jadi 2 jam di pagi hari, kemudian 2 jam di sore hari, dan 2 jam di malam hari. Seperti itu. Kita ajarin public speaking-nya, kemudian kita ajarin tentang gimana membuat konten yang baik, kemudian mengedit video yang baik, seperti itu. Kemudian bagaimana mengcapture konten-konten itu menjadi sesuatu yang message brand-nya itu terdeliver dengan baik gitu. Karena kan adik-adik nggak belajar brand ya, nggak belajar brand manajemen, tidak belajar tentang sosial media manajemen. Nah, itu kita ajarkan selama 1 bulan itu. Jadi macam karantina lah ya, Bang ya. Oh, mantep ini. Jadi macam karantina gitu ya. Nah, modalnya adik-adik itu cuman perlu siapin handphone gitu ya, untuk mereka bisa bikin konten dan juga mereka bisa latihan untuk jadi host gitu, seperti itu. Nah, selama belajar itu kita juga berikan mereka semacam benefit gitu ya. Nah, benefitnya apa untuk adik-adik? Karena saat ini adik-adik tuh untuk belajar
agak kurang semangat Bang kalau tidak ada pancingannya. Betul, gitu. Setuju saya. Ya, jadi setuju. biasanya kayak kamu mau belajar nggak kalau zaman kecil kan? Nanti mama kasih permen deh biar mau belajar gitu ya. Nah itu yang bikin anak-anak tuh seneng gitu ya belajar. Nah sama juga di kita kalau misalkan mereka mau belajar, kita ada kasih commission belajarnya commission gitu. Ya, tadi ya. Betul. Jadi 1 bulan pas mereka belajar itu, mereka itu sudah dapat uang saku 400.000. Ketika 400.000 itu ketika mereka konsisten selama 21 hari, tidak 30 hari ya, karena mereka perlu jalan-jalan, ada liburnya, ada bosannya gitu ya. Jadi selama 30 hari kita cuman ambil waktunya mereka 21 hari aja. 21 hari konsisten. 2 jam pagi, 2 jam sore, 2 jam malam. Itu mereka mendapatkan semacam benefit ya, gitu ya. Atau hadiah lah gitu ya. Dari kita itu 400.000. Itu kalau mereka konsisten 21 hari. Kemudian kalau misalkan konsisten lagi 3 kali seharinya gitu ya. Nah, itu ada lagi tambahan 900.000. Gitu. 3 kali sehari tambahan lagi. Iya. Jadi kalau misalkan nih selama 20 tahu ini polanya jadinya. Jadi selama 21 hari itu mereka maunya cuman pagi aja misalkan yang sore sama malam lupa gitu ya. Nah, mereka masih dapat tuh 400.000 asalkan konsisten 21 hari. Tapi kalau misalkan mereka tetap konsisten lagi nih dari pagi, sore sama malam, dapat lagi nih. Dapat lagi 900.000. Ibu emang tahu secara otak dari kadang orang ada males gitu ini pancingannya ini. Iya, betul. Karena anak-anak muda ini, betul. Anak-anak muda itu, Bang, mereka itu pinter-pinter sebenarnya. Kepinteran kadang. Tapi saking pinternya kadang, ya suka jadi keluar track. Iya. Itu ya, Be? Betul. Ini realita ya. Iya. Kadang terlalu pintar juga jadi keluar track, jadi balik on tracknya lagi susah gitu ya. Iya. Jadi mesti dengan programnya Ibu jadi on track nih. Oh iya betul. Jadi memang anak-anak tuh harus dikasih rewards ya dan punishment tentunya gitu. Tapi punishment itu hadir setelah rewards-nya dulu diumumkan gitu. Jadi mereka ada motivasi ya untuk achieve gitu loh. Karena anak-anak muda ini kalau ada achievement biasanya mereka akan strongly motivate gitu kan untuk aku harus bisa nih gitu sih. Saya berani ngomong gitu karena kan saya lihat juga saya bergaul sama anak-anak muda gitu tadi idenya sekarang juga masih muda nih Bang. Kakaknya lah ya, namanya kakaknya ya. Ya mungkin tadi karena ini jadi banyak maunya Bu. Jadi karena terlalu banyak maunya jadi nggak ada yang jadi gitu kalau saya lihat. Betul. Tapi kalau saya lewat program Ibu, ini mungkin bisa jadi lebih ke fokus ya. Betul, fokus. Lebih ke fokus, akhirnya lebih konsisten dan bisa menuai hasilnya. Betul. Setuju. Seperti itu. Tapi juga ada juga yang mereka juga kurang konsisten ya gitu. Kalau misalkan dia nggak konsisten, baru ngerasa 2 jam juga, baru 3 hari udah capek, kayak wah nggak usah deh gue gitu kan. Ya dia nggak akan dapet apa-apa. Karena sukses itu memang pilihan Bu, nggak semua orang bisa sukses. Iya betul. Orang yang bisa konsisten, ya kan, melalui prosesnya. Karena yang paling nggak enak kan prosesnya. Betul. Pemain bola kaya, terkenal, ya kan, kalau latihan ya mungkin 10 jam nendang bola gitu kan. Betul, 10 jam. Gila suruh latihan gitu kan, suruh nendang bola belum tentu mau tuh. Iya. Banyak orang lihat suksesnya tapi nggak mau melalui prosesnya. Prosesnya, sepakat. Nah, karena saya lihat, wah Ibu malah kasih program nih prosesnya, dikasih reward yang kecil. Iya. Ya, step-step yang kecil tapi wah ini menuju bagus sih konsisten. Iya, karena kita frameworknya adalah pembiasaan dulu nih. Habit ya? Habit gitu. Jadi kalau misalkan dia udah konsisten nih, 1 hari 6 jam gitu ya, kita bentuk habitnya, kita bentuk polanya, dan pasti tentunya mereka juga akan terbiasa dan akhirnya konsisten gitu. Bener banget. Seperti itu yang kita pengen ajarkan ke anak-anak muda kita bahwa untuk sukses tuh perlu konsisten loh, perlu prestasi gitu. Jadi kata kuncinya itu tuh, kata kuncinya buat yang nonton, kata kuncinya itu. Iya. Betul, semangat banget nih ngobrolnya. Saya semangat sekali Bu. Ya karena gini loh, saya melihat banyak sekali peluang-peluang di anak muda. Betul. Ya kan? Ketika mereka bisa mencapai potensi maksimalnya gitu.
Ya kan dia bisa melakukan itu dari mana aja kan, Bu. Betul. Affiliate itu kan. Karena gini, Bu, kayak saya coba iseng-iseng nih, Bu. Iya. Saya coba, karena nggak mudah, Bu, untuk live di TikTok gitu kan. Betul. Saya kan lihat, affiliate nih gitu. Nggak mudah, tapi ketika dapetin polanya, kira bisa kebiasaan. Iya. Kayak misalnya affiliate itu kan bisa juga melakukan sambil melakukan hobi. Iya. Kayak saya suka nyanyi. Ya udah saya nyanyi. Ternyata begitu ada yang nge-give gitu kan ya. Jadi bonus ya itu. Jadi bonusnya banyak. Ternyata cari duit gampang. Iya kan, betul. Tambah semangat. Maka itu saya ketemu ibu nih. Justru gini, Bu, saya kan kita punya komunitas bisnis. Banyak juga yang brand-brand yang pengen dijualin produk. Wah, cocok banget tuh. Ya kan? Dan banyak juga satu sisi kita banyak ngelatih, kita punya anak-anak muda yang pengen juga dong dapat income. Iya, betul. Nah, kita mungkin lewat kayak gini bisa kolaborasi, bisa menjembatani kan. Siap. Ya jadi satu, ngebantu ekonomi di Indonesia. Roda ekonominya berputar. Kedua, produk-produk ya brand-brand tadi kan. Ya kan? Jadi yang ngurangin PHK. Iya kan? Karena kalau ketika bisa ada penjualan, betul ya? Iya. Otomatis kan ya karyawannya juga ya nggak di PHK gitu kan, bisnisnya jalan gitu kan. Nah, tadi buat anak-anak muda mau dapetin income tambahan kan nih, ya kan? Iya. Nah, bisa juga kan gitu kan. Akhirnya kan ya berputar gitu. Betul. Sepakat. Nah, syaratnya apa nih, Bu? Waduh, langsung ditodong ya syaratnya. Iya dong, biar gitu. misalnya tahu kita bisa secara online gimana. Ya, jadi sebelum ke syarat nih Bang, aku mau sharing sedikit ya. Ternyata teman-teman kita yang punya bisnis gitu ya, termasuk mungkin kakak-kakak yang di rumah ya gitu. Ternyata kesulitannya berbisnis itu adalah marketing. Setuju. Jadi banyak banget yang punya produk bagus, yang bisa produksi dengan luar biasa hebat udah gitu ya. Produksinya mahal, izin BPOM-nya mahal misalnya gitu ya, Be. Ya kan ini keluhannya dia. Udah bayar mahal, punya tempat mahal, sepi. Nggak bisa jualan gitu. Nggak laku. Lanjut, Bu. Iya, betul ya. Makanya saya sering belajar ke Singapura gitu ya. Bagaimana mereka nggak punya produk loh. Singapura tuh banyak yang nggak punya produk. Saya setuju. Singapura tuh nggak punya produk. Land banknya juga dikit, ya kan? Tapi smart karena dia tahu opportunity-nya itu adalah di marketing. Jadi mereka fokusnya marketing. Jadi teman-teman saya yang usaha di Singapura tuh mereka fokusnya udah marketing aja. Produk bisa dari mana aja. Dari mana aja. Iya. Nggak usah pusing-pusing bikin. Ya kan, nggak usah pusing-pusing izin bikin gitu kan. Nggak usah punya pabrik, nggak usah punya gudang. Ya kan, karena Singapura istilah transit kan, istilah kata transit. Tapi disitulah ketemunya pedagang dan istilah kata marketing, memasarkan sebuah segala macam. Betul, jasa ya gitu. Nah, saya juga sering Bang latih UMKM. Mereka tuh produknya ya, untuk produksi aja tuh wah izinnya A, B, C, D, E banyak banget gitu ya. Satu produk izinnya masing-masing. Iya, izinnya masing-masing. Betul. Izinnya, saya tahu banget tuh. Banyak yang ngeluh. Udah izin beres. Produknya nganggur. Kenapa? Nggak bisa jualan. Iya kan? Nah, sedangkan owner itu untuk berpikir how to sales-nya, how to make it marketingnya juga mereka udah nggak ada habis Bang tenaganya itu. Udah capek untuk modalnya udah habis. Iya, tahu aja Bu. Emang ini realita gitu. Iya. Ini realita. Jadi udah energinya habis, modalnya habis. Akhirnya ya gitu-gitu aja gitu hidupnya ya Bang ya gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya karena saya juga bantuin beberapa UMKM ngisi juga di beberapa daerah, akhirnya wah ternyata memang masalah utamanya itu adalah marketing. Nah, untuk bisa marketing itu mereka dikasih pelatihan marketing juga akhirnya ngobos aja gitu karena mereka udah capek juga gitu untuk produksi kan gitu. Nah, sedangkan di satu sisi nih Bang, anak muda nih ada jutaan, 9,9 juta Gen Z menganggur Bang. Tidak punya pekerjaan, maaf ya, bukan menganggur, tapi tidak punya kegiatan. Jadi tidak punya kegiatan itu range usia 18 sampai 27 tahun nih, menurut data. Mereka tidak punya kegiatan. Nah, di situ kita melihat bahwa this is the opportunity nih. Jadi anak-anak muda mereka kreatif, mereka pintar, mereka tuh pikirannya outstanding gitu ya. Ya udah, kita pengen ajarin mereka untuk jadi tim marketingnya si UMKM ini sebenarnya gitu. Nah, syaratnya tadi ya balik lagi syaratnya apa? Syaratnya sih punya kemauan dan punya komitmen. Nah, itu yang komitmen. Iya, karena banyak yang mau tapi gagal di hari ketiga. Nggak usah nunggu 21 hari. Itu betul. Iya, hari ketiga. Iya. Akhirnya ya
nggak mengeluarkan sisi terbaik mereka. Betul. Emang kata-kata gitu sih. Betul. Iya. Aduh nggak ada yang nonton nih. Aduh nol. Ya biasa gitu ya Bu. Iya kan realita ya. Iya betul. Oke. Nah solusinya gimana tuh Bu? Gimana mau tapi bisa komit? Ya gimana? Iya. Mau dan bisa komit, kita kasih reward Bang tadi. Reward tadi ya? Kalau nggak lewatin hari ketiga dapat duit ya? Iya. Benar. Seperti itu. Jadi iya. minimal mereka ya kan lumayan ya Bang ya, 400.000 dan 900.000 itu dengan mereka komit dan konsisten gitu ya, kita kasih reward itu sudah sangat lumayan banget gitu. Sekarang mereka kerja atau jualan yang nggak pakai syarat CV, betul ya? Nih, betul. Ini nggak pakai CV nih, ya kan nggak perlu antri ya, nggak perlu antri loker ya, yang dari subuh mereka berangkat, bikin surat lamaran ngantri mau tuh ya, seharian ngantri mau ya, giliran live aja suruh boro-boro, gitu ya. Gila ngantri demen tuh. Iya kan ditolak 50 kali perusahaan demen tuh. Ya coba deh. Enggak apa-apa ya, saya ngomong ini lebih baik apa adanya ya. Iya, semangat. Sebenarnya banyak peluang-peluang di sini. Iya, betul. Itu baru sebulan belajar ya. Belum kalau udah bisa, itu ada komisi lagi dari penjualan. Oke. Gitu. Awalnya belajar dulu. Iya. Sifatnya dari reward. Betul. Nextnya baru dapat komisi. Iya, betul. Nah, komisinya unlimited kan, tergantung dari komitmen kalian, bagaimana cara penyampaian, bagaimana kalian membungkus si produk ini menjadi sesuatu yang menarik sehingga kalian bisa cerita nih ya ke penontonnya kalian bahwa ini produk benar-benar wah bombastis lah gitu. Iya. Gitu. Studek Internasional berarti sekaligus sekarang jadi agensi dong ya. Sekaligus itu Bu ya. Satu sisi ada sisi pengajaran ya kan secara ya Studek Internasional gitu kan ya. Satu sisi bisa income-nya dahsyat Ibu. Ya, kalau untuk agensinya sebetulnya kami belum terlalu serius ya Bang ya. Walaupun kita sudah punya PT Studek Kreatif ya untuk agensinya gitu ya. Tapi lagi-lagi memang kita juga collaboration. Ini program bukan kami sendiri. Jadi kami collaboration dengan Getty Incubation. Dia juga collaborate dengan Alibaba.com juga sebagai provider kurikulumnya gitu, seperti itu. Jadi ini kenapa saat ini untuk sukses nggak mungkin sendiri Bang? Ya setuju, saya harus kolaborasi ya, setuju, gitu. Jadi nggak mungkin program ini juga ada kalau kita nggak kolaborasi dengan Getty Incubator dan Alibaba juga, gitu. Ini boleh sebut brand kan? Boleh, nggak masalah. It's okay, nggak masalah. Iya. Nah, karena kita jujur belajarnya juga dari si kurikulumnya si Alibaba gitu untuk produk ini, affiliate ini gitu. Karena di Indonesia belum ada nih yang seperti ini. Jadi kita melihat di China rata-rata sendiri Bu. Iya. Rata-rata saya lihat sendiri atau ada agensi atau rata-rata justru saya baru ketemu nih. Justru ya kayak gini, nah saya sih terus terang minat nih untuk kolaborasi. Karena kita juga banyak tersanjung kita ya kolaborasi dengan orang hebat. Ya tadi kan segala sesuatu kan dengan kolaborasi kita jalannya lebih cepat. Iya, betul. Gitu kan, dengan punya kekuatan apa, kita punya kekuatan apa sama-sama saling ini kan. Gitu. Sepakat. Boleh nanti tinggal off air kita bahas. Iya. Tapi ini kan manfaat yang akan kita kolaborasikan tentunya untuk penonton juga kan ya. Oh pasti dong. Iya. Satu yang pasti buat ekonomi di Indonesia. Itu yang pasti, the first thing, ya kan. Yang kedua ya tadi bisa ngurangin PHK. Betul. Ya kan, membuka potensi anak-anak muda untuk berkarya gitu kan. Nah, yang pasti gini, kadang kita harus tahu apa keunggulan anak muda, apa kelemahannya. Betul. Ya kan, mau nggak mau kita mesti nyelamin ke dalam. Iya. Iya, kita mesti tahu kelebihannya apa dan gimana bisa kelemahannya itu bisa tercover gitu. Betul. Dengan program itu, Ibu saya lihat nih, wah, itu bisa mengcover gitu loh. Kayak contoh ya Bu ya, untuk ikutan audisi kayak misalnya apa nih? Yayasan-yayasan saya kayak pemilihan putri misalnya atau pemilihan Miss. Itu ada hal yang harus dikorbankan loh. Iya, banyak Dan itu mahal loh. Iya. Ibaratnya gitu ya, dari pemilihan kostum, makeup, public speakingnya, terus latihan catwalknya. Itu semua duit tuh. Language-nya. Betul. Nah, dan ini kan ketika abis menang gitu kan ya, tapi abis itu kan maintain-nya lagi kan. Betul. Iya kan? Kita bicara dunia influencer sekarang ratusan ribu, iya, betul. Dan sekarang saya lihat shifting bisnisnya nih bukan dibayar dulu baru ini. Sekarang saya lihat. Karena yang pemain-pemain di TikTok affiliate juga makin banyak kan. Iya. Gimana bisa berkarya dulu baru dibayar. Betul. Dan saya rasa emang saya setuju sih sama kayak gitu. Karena content creator awalnya bikin konten dulu.
Iya kan, content creator makanan kan dia bikin dulu review makanan. Iya. Awalnya mungkin siapa yang tahu dia gitu kan. Iya, betul. Lama-lama baru tahu, baru brand bisa masuk. Iya. Nah, ini kan sama lah sebagai di TikTok affiliate ya. Ya harus tadi konsisten dulu, membangun personal branding. Ya rajin live dulu ya. Iya. Gitu ya. Jadi berubah ya dari produk, market, produk. That's right. Iya kan? Iya. Jadi yang ngarepin, gua mah tunggu ngetop dulu atau kalau lu nggak berkarya gimana mau ngetop gitu kan ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu gitu kan ya. Gitu kan. Kadang misalnya satu ajang menang. Habis itu ketika ada ajang yang lain lagi atau pemilihan lagi, habis itu kan hilang udah. Iya. Iya kan? Betul. Nah, jadi saya setuju. Nah, ini kebetulan Pak Haikal dari AI ya. Iya. Nah, AI bisa dibilang ada yang bilang ancaman, ya ada yang bilang peluang. Betul. Nah, mungkin dari Pak Haikal, gimana nih Pak Haikal melihatnya? Karena Pak Haikal kan ahli AI. Gimana Pak Haikal? Oke, ini menarik banget ya pertanyaannya. Karena setiap sesi pasti ada pertanyaan ini, ancaman, peluang, tapi at the end AI alat. Iya, of course, ya kan? Tapi satu quote yang selalu saya beri ketika saya mengajar, kan kebetulan saya pernah mengajar di International Islamic University Malaysia. Saya S1 S2 juga di sana kan. Nah, itu saya bilang bahwa jangan bertanya AI itu untuk apa, tapi bagaimana AI bisa membantumu. Beda soalnya Pak. Beda ya? Ya, misalnya kita fokus AI ini bisa buat apa? Berarti kan fokusnya ke AI-nya aja. Dia lupa goalnya apa. Tapi kalau misalnya saya misalnya mau jualan, mau affiliate, tapi bagaimana AI membantu saya untuk ngejualin barang. Nah, itu kita fokus ke goal AI untuk mempercepat, untuk accelerate. Nah, jadi kebanyakan orang kalau tanya AI untuk apa, saya tanya balik, goalmu apa? Goalnya apa? Betul. Contoh simpelnya adalah AI itu bisa bantu kalau misalkan kita kan live 2 jam, kita bingung nih Bang mau ngomong apa. Nah, itu kita bisa dibantu AI untuk bikin skripnya nih. Iya, skripnya ya. Bahkan intonasinya bisa di-set. Intonasi bisa di-set. Mimik wajah juga bisa di-set. Misalnya kita bikin skrip tapi promptnya yang jelas. Kayak misalnya tolong buatkan skrip untuk misalnya live 2 jam seperti ini. Jelaskan mimik wajah seperti apa, audiensnya ini, setupnya seperti ini, nanti keluar semuanya. Nah, tapi memang perlu dites. Karena nggak bisa 100% kita ambil, kan namanya mesin ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya juga, AI apa sih yang paling bagus? Ada ChatGPT kan yang banyak. ChatGPT, ada DeepSeek, ada Gemini. Gemini banyak banget kan. Saya jawab, yang paling bagus ya diri Anda sendiri. Silahkan tentukan sendiri. Karena pada akhirnya ya kita yang menentukan kan. Jadi ada 3 mindset yang biasanya saya pakai. Yang pertama explore. Kita explore banyak AI. Yang kedua eksperimen. Kita tes satu-satu. Yang ketiga evaluate. 3E. So kita pilih mana tergantung yang cocok buat kita. Dari yang 3 Bapak sebutkan kan belum lagi bikin yang konten AI-nya, video ya. Yes, itu penting juga. Bahkan sekarang udah ada influencer AI. Iya. Jadi itu pakai algoritma, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, dibikin karakter sendiri gitu ya. Iya. Jualan tuh, laku aja. Iya, itu lebih konsisten tuh Pak. Iya, konsisten betul. Nggak usah suruh-suruh, nggak usah kasih reward, ini jalan sendiri deh. Iya. Nah itu juga jadi nggak, saya lihat sisi ancamannya gitu. Ketika anak muda ini nggak mau jalan, ada orang lain, ada robot yang jalanin. Ini jadi ancamannya kan, istilah kata gitu kan. Nah. Makanya anak muda di sini perlu dikasih informasi soal ini, lalu dilatih juga bagaimana cara menggunakan AI biar konsisten. Karena AI itu juga bisa untuk melatih kita produktif. Dia bisa bikin daily task kayak gitu. Iya, ini bantunya jadi kayak personal assistant untuk daily. Betul sih. Juga. Saya juga menggunakan AI kalau nanya-nanya gitu. Kalau saya ketemu narasumber yang agak bingung nih, kayak kemarin gue interview Miss Jepang kan, gue tanya AI. What the question about itu kan ini kasih itu. You can take betul. Tapi kadang-kadang panjang banget kan jawabannya. Nah, tinggal kita pilih-pilih juga gitu kan. Kita juga. Itu ada tipsnya juga gimana? Biasanya kayak buatkan pertanyaan untuk narasumber ini. Tambahin maksimal 100 kata. Jadi pendek. Soalnya kadang-kadang kalau banyak kan kita kayak paralyzed kayak wah banyak banget. Jadi pendek biar lebih bisa diabsorb
sama otak. Iya, kata kunci jadi untuk membantu. Untuk membantu pekerjaan kita, untuk goals. Betul. Dan ini pasti anak-anak muda seneng ya karena ada yang bantuin gitu. Iya. Tapi memang harus dilatih. Bener sih. Agar penempatannya benar, pemilihannya tepat, dan juga penggunaannya maksimal. Iya. Gitu. Kalau enggak copy paste aja semua nggak dibaca lagi. Iya. Copy paste kalau nggak menguasai, nggak memahami. Betul. Iya. Kelihatan banget. Kelihatan banget tulisannya, kelihatan. Iya. Nah, oke. Kalau tadi program studi internasional ini yang tadi sifatnya 21 hari. Dan ini sifatnya gimana? Ada bayar dulu atau emang free atau gimana sih? Iya, jadi tentunya untuk bisa komitmen nggak bisa gratis ya Bang ya, gitu. Karena biasanya yang gratisan itu mereka nyepelein. Underestimate gitu ya. Iya, jadi kita sering bikin seminar Bang. Iya. Yang gratis itu yang datang malah sedikit. Oh. Iya. Karena mereka merasa wah gratis ini gue nggak ada pay attention lah, nggak ada attention kayak ya ntar kalau gue ketiduran atau gue lupa ya nggak datang nggak apa-apa dimaafkan gitu ya. Tapi yang ketika kita bikin program yang berbayar gitu ya, itu sebenarnya fasilitas bayarnya yang dibayar itu adalah kita kasih cashback juga ke mereka gitu. Jadi itu adalah bentuk komitmen lah gitu, seperti itu. Jadi untuk program ini tentunya ada komitmen yang mereka harus bayar gitu, seperti itu. Dan aku rasa dengan komitmen yang mereka bayar itu juga sudah cukup affordable karena mereka sekarang kayak untuk nongkrong, untuk nonton kopi apa konser gitu untuk ya. Konser bisa, handphone gonta ganti. Itu jadi kesel ya. Itu kan mereka juga mau spending gitu loh. Spending untuk entertain tuh mereka seneng. Tapi untuk ilmu yang tadi ya, makanan perut ke atas itu kok kayaknya mahal gitu menurut mereka. Nah, ini yang salah nih gitu. Padahal itu investasi jangka panjang kan pendidikan betul, gitu. Setuju. Oke, jadi berapa nih? Atau kita bicara off air atau atau nanti kita kolaborasi bikin event bareng ya? Siap. Iya. Mau diumumin sekarang apa nanti? Ya, karena sebenarnya kita juga ada beberapa scholarship ya atau subsidi. Jadi memang ada yang murah, ada yang memang package yang mahal gitu ya. Nah, biasanya yang package yang mahal kita kita kasih benefit juga itu sekaligus dengan kompetensi BNSP-nya. Jadi langsung mereka certified as a content creator gitu. Nah, ini belum ada juga nih yang bikin gitu sih. Jadi ketika mereka lulus dari program pelatihan ini, mereka juga punya sertifikat kompetensi yang legal, yang juga diakui nasional dan internasional juga. Jadi kalau misalkan mereka nanti as one day independent sudah bisa bersaing dengan influencer lain, mereka pasti rate-nya akan beda karena mereka punya sertifikat kompetensi. Dari dan memang certified. Tapi gitu sertifikatnya kompetensinya itu dari BNSP. Dari BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi. Gitu. Ya, sekarang udah mulai itu ya untuk influencer ya. Harusnya memang harus digalakkan ya, karena kan memang harus ada rules-nya ya untuk bisa jadi konten kreator, kreatif, digital kreatif. Itu kan memang menurut saya sih harus ada rules-nya gitu. Jadi ya agar kompetensinya itu benar-benar verified dengan baik gitu. Iya, nggak sembarangan ngomong, nggak jelek-jelekin gitu ya. Ada etikanya. Iya, betul. Adab itu lebih utama dari ilmu. Iya. Karena habis itu juga membahayakan si konten creator tersebut dan brandnya yang brandnya bisa. Iya. Dan brandnya deh. Betul. Bisa yang ada nama di PHK. Iya. Ya kan kayak terjadi ya. Betul. Makanya banyak yang food vlogger misalkan yang dia tiba-tiba datang bikin konten di satu UMKM, review produk makanannya, malah yang ada restorannya tutup. Karena dia bad review kan, seperti itu. Jadi nantinya para owner UMKM nih kalau didatangi influencer tanya, mana sertifikat kompetensinya. Betul. Ya kalau saya jujur nih, kalau saya lebih prefer kalau ini kita memberitahukan, saya sebagai influencer juga di properti gitu kan, saya memberitahukan kelebihannya. Ya, kalau kelemahannya kita nggak usah bahas di publik lah. Iya, betul, sepakat. Gitu. Urusan itulah, setiap orang pasti kalau cari kelemahan pasti ada. Banyak, nobody perfect. Semua, mau apapun ya pasti ada aja. Kalau cari kelemahan ya. Iya kan. Betul. Tapi yang kita ini kan keunggulannya. Betul. Gitu. Sepakat.
Oke, nextnya untuk program ini ada program apa lagi sih Bu dari Studek International? Oh iya, kalau untuk yang di Indonesia saat ini memang kita lagi fokus untuk gencar affiliate eksklusif ya, karena memang permintaannya lagi tinggi nih gitu. Yes, betul sekali. Terus juga permintaan ini bukan dari segi peminat pesertanya ya, tapi dari segi UMKM yang mereka pengen produknya diafiliatkan gitu. Dan kita perlu banyak host-host live juga gitu ya untuk membantu mengenerate produk-produk UMKM ini agar naik kelas gitu ya secara marketingnya seperti itu sih Bang. Dan itu sih yang jadi concern kita. Kalau brand ada yang mau kerjasama gimana? Sistemnya. Kalau tanya dua sisi nih. Oh iya dong. Kalau saya ini kan melibatkan dua sisi kan? Iya. Itu kan menjembatani. Kalau brand gimana? Kalau brand tentunya nanti kita diskusikan dulu dan kita akan fair aja gitu. Maksudnya brand mintanya apa, kita punya talent yang seperti apa gitu ya. Jadi agar ketemu titik tengah nih. Kadang-kadang banyak influencer itu dia punya kemauan sendiri. Nah, brand ini nggak cocok. Nggak ketemu titiknya gitu ya, walaupun influencernya udah 1 million gitu ya followernya gitu, tapi si brand ini kok harus ngikutin rulesnya si influencer ini gitu kan, harusnya ya harus ketemu titik tengah gitu ya, si brand punya brand valuasi seperti apa, kemudian si influencer ini atau si KOL kita itu punya value apa, kita diskusikan seperti itu. Setuju. Nah karena ini anak-anak muda yang baru dididik sih Bang, jadinya Insya Allah sih rate-nya masih nggak tinggi ya gitu, dan modelnya adalah commission gitu. Jadi akan memudahkan produk-produk UMKM juga bahwa untuk bisa diafiliatkan itu nggak harus modal gede loh gitu, bisa modal dari komisi gitu ya. Kemudian yang penting produknya kita pastiin memang sudah proper ya gitu, itu yang penting. Proper itu mulai dari packagingnya, kemudian mulai dari taste-nya. Kadang-kadang pengennya mereka kayak produksi langsung pengen diafiliatkan, padahal secara produk belum proper gitu. Belum proper. Iya, betul sih. Kayak kapan itu kita didatengin produk sambal. Nah, rasanya enak, tapi dia bungkusnya masih plastik gitu. Terus izinnya belum ada. Terus habis itu foto produknya pun even nggak ada gitu. Itu kan repot ya kita kalau mau affiliate. Dan aku tanya sampelnya sambal. Terus satu lagi, kalau misalkan produk mau diafiliatkan itu pastiin produksinya sudah konsisten. Iya betul. Karena kalau misalkan produk ini boom nih diafiliatkan, kemudian produksinya cuma mampu 5 produk sehari. Nggak bisa, nah itu komplain dan chaos dan jadi harus selektif juga ya. Iya betul. Jadi kita akan cross check dulu produknya apakah proper gitu loh gitu. Yang kemarin itu contohnya sambal rasanya udah enak, tapi ketika kita tanya Bu ini gimana kapasitas produksinya, terus bilangnya kita produksi kalau ikannya itu ready, kalau nggak ready kita nggak produksi. Ya repot banget. Ya udah deh Bu, buka di rumah aja lah Bu. Kalau ini jualan, kalau nggak ya beda. Ya itulah realitanya gitu ya. Mindset pengusaha nih, mau usahanya mau majunya sebesar apa, betul. Kan? Bisa di scale. Iya. Betul. Nggak sayang ya, cuma. Betul. Oke, kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu biasanya di mana aja Bu untuk activity-nya? Oke. Kalau untuk kegiatan pelatihan kita collaboration dengan kampus-kampus ya, gitu. Jadi saat ini yang sudah berjalan itu dengan UI, Universitas Indonesia, karena kebetulan saya juga ngajar juga kan, di SKSG bareng Prof Roy. Dan saya juga concern banget di bidang digital brand juga kan gitu. Jadi memang sebelum ke tempat lain ya saya coba mulai dulu dari rumah dulu gitu, rumah home base ya, base-nya di UI gitu ya. Dan ternyata ini membantu banget. Ada student kami itu yang dia bayar kuliahnya nggak bisa gitu ya, daripada pinjol kan. Nah itu bisa dicoba dengan program affiliate gitu, karena dia bisa mendapatkan pendapatan tambahan tanpa dia harus modal gitu ya. Maksudnya kalau dia jualan kan dia harus modal dulu nih, beli barangnya, beli customer goods-nya gitu loh. Gitu. Bener. Jadi dengan ini kan buat bayar kuliahnya. Betul gitu. Bisa bayar kuliahnya, dia punya
akhirnya ada student kita juga yang udah berhasil, dia jadi konsultannya one of property di Depok juga karena dia sering bikin konten. Iya. Nah, boleh nanti kita kerjasama lagi ya. Banyak sekali produknya. Kayak gitu. Karena anak-anak muda nih kalau bikin konten bagus-bagus sebenarnya, Bang. Iya, betul. Nanti konsisten aja lah yang penting. Iya, penting konsisten dan mau ya untuk tadi makanya kita bikin programnya di awal konsisten deh sebulan gitu kan. Karantina dulu deh sebulan gitu. Betul. Oh, keren banget. Nah, kalau dari Pak Haikal mungkin ada yang ingin disampaikan nih, kalau misalnya nanti kan banyak ngajar juga ya AI. Iya. Apa nih biasanya diajarkan khususnya di AI ini? Yang pertama biasanya soal mindset dulu ya, penggunaan AI tadi. Lalu yang kedua biasanya langsung ke praktek sih. Soalnya kebanyakan ketika saya datang ke kelas itu teori dan teorinya itu computer science banget. Kan kasihan ya buat yang nggak belajar coding, Jadi biasanya kalau saya ngajar bahasanya saya mudahkan, lalu setelah itu langsung praktek. Jadi misalnya coba masalah kayak tadi contohnya buat Kak Vivi tadi kan ada masalahnya nggak punya uang, nggak punya produk, solusinya affiliate. Gimana nih dari masalah ke solusi? Betul. AI bisa menengahi. Nah, jadi saya langsung buat di kelas kayak misalnya coba ada produk ini, coba jualkan pakai AI-nya ini. Caranya gini, jalankan. Tapi itu tiap kelas beda-beda pasti hasilnya. Saya pernah ngasih contoh juga di kelas, coba bikin sales page. Ya, sales copywriting buat landing page. Itu kan. Saya kasih waktu cuman 3 menit waktu itu untuk bikin 30 orang atau 20 orang dan hasilnya beda semua. Karena dari prompt-nya beda-beda semua. Jadi memang kuncinya itu dari prompt yang diketik ya, yang dimasukkannya. Nah, dan prompt yang dimasukkan itu kan berdasarkan pengalaman mereka juga ya. Pengalamannya apa, lalu saya kasih suggestion untuk ngasih framework, misalnya kayak marketing ada AIDA. Lalu habis itu ada misalnya problem solution result framework dimasukkan untuk copywritingnya itu. Nah, jadi cukup membantunya di situ sih. Kalau using AI-nya tergantung mereka pakai Gemini bebas. Itu malah saya wajibkan untuk lebih dari satu AI. Untuk bandingkan mana yang pas. Soalnya ada yang bilang, saya pakai ChatGPT untuk nulis research, pakai DeepSeek untuk kreatif. Tapi ada yang bilang, enggak, DeepSeek bagusnya untuk research, Cloud untuk kreatif. Tapi tergantung ya. Beda-beda tiap orang. Beda-beda. Nah, juga peserta kita tidak hanya kita ajarkan untuk live ya, tapi juga kita ajarkan untuk bisa iklan di Instagram dan Facebook. Ada kelasnya lagi tuh. Ada. Jadi satu paket mereka bisa belajar untuk bisa jadi digital marketing expert juga gitu. Banget ini. Seperti itu, karena saat ini kita tuh hidup nggak bisa cuman punya satu skill, Bang. Minimal harus 3 skill kompetensi yang kita harus kuasain gitu. Benar. Wah, keren sih ini. Mestinya jadi kampus nih. Kampus affiliate. Iya. Kita bikin aja abis ini ya. Yang nganggur, ayo yang mau cari kerja. Habis itu gitu ya. Iya. Boleh juga tuh. Karena ini ya tadi kan jadi solusi. Betul. Solusi banget. Betul. Wow, keren banget nih. Saya suka banget ngomong ini karena tadi kan bisa membantu banyak orang lagi ya kan, yang mau berusaha berjuang untuk mendapatkan impian dan mewujudkan impiannya kan. Betul. Kan gitu ngetop mungkin cepet-cepet jadi influencer, content creator, dapat duit dari sana sini. Bahkan ini merupakan impian dari banyak anak-anak muda. Realita kan? Betul, realita. Pengen jadi apa? Influencer, content creator, dulu YouTuber, sekarang udah ada ganti TikTok gitu kan. Iya, ya ini kan. Ya, tapi ya tadi harus melewati prosesnya. Anak saya aja nih, Bu. Baru umur 6 tahun, udah ngonten mulu. Tapi saya dukung. Oke, good. Gitu kan. Yang penting kan satu, berani ngomong di depan kamera. Berani menceritakan, berani gitu kan ya. Iya. Gitu. Tapi thank you so much nih, Bu. Itu dari real content creator dari kecil ya. Wah, itu. Harus disupport, iya. Mungkin karena dia lihat papinya. Lihat papinya. Jadi kan kalau apa kadang saya liburan keluarga nge-vlog. Iya. Kadang emang ada liburan keluarga yang di-endorse gitu kan ya. Dari hotel ini, dia diliatin, dia belajar. Nah, akhirnya dia juga ikutan tuh, dia bisa ngomong. Tapi menurut saya ini membantu banyak. Ini ya kita kan bantu publikasi ya. Betul. Dan ini ya saya sendiri dengan melakukan itu saya juga beruntung, bersyukur ya karena kan ya bisa bantu promoin bisnis orang, makin dikenal, makin grow gitu kan. Kayak gini akhirnya saya bikin podcast kan membantu nih. Ya kan bisnis
dari Studek Internasional sebagai Haikal AI gitu kan. Jadi makin banyak yang tahu kan. Otomatis kan ya rezekinya makin melimpah. Ya, karena biasa tahu dulu, kenal, baru bisa transaksi. Iya, betul. Nah, jadi ini program yang bagus sekali, Bu. Pahala juga gede nih. Ini kan membantu banyak orang. Satu membantu perusahaan brand, membantu anak-anak muda. Nanti kita bisa kolaborasi ya. Nah, apa yang menjadi core value-nya dari Studek Internasional ini? Oke. Kalau core value sih kita sebetulnya awalnya itu misinya adalah go abroad with meaningful purpose. Go abroad ya? Ya, go abroad gitu ya. Tapi, internasional ya? Internasional banget lah pokoknya karena memang program kita memang selalu di internasional ya, di Korea, di Jepang, kemudian di Thailand, di Singapura, di Malaysia, di beberapa negara lainnya juga gitu ya. Tapi setelah COVID, kemudian semakin kesini ternyata PR terbesarnya tadi ya bahwa kita harus bisa bermanfaat gitu ya, setuju, dan juga bisa dari zero to hero. Jadi kita pengen dari yang go abroad with meaningful purpose nih kita ubah jadi kita ingin mengakselerate jadi zero to hero. Zero to hero. Wow, amazing. Seperti itu. Jadi secara apa ya, law attraction ya, tiba-tiba law attraction ya. Gue merinding nih, law attraction nih. Ketemu juga nih ya. Karena ya tadi siang sefrekuensi akan ketemu, Bu. Betul. Akan dipertemukan gitu kan. Dan ini bisa berkolaborasi, gaungannya dahsyat. Iya, betul. Tiba-tiba kita collaborate juga dengan Getty Incubation gitu ya. Kemudian dengan Alibaba is a big company. Iya, betul gitu ya. Nanti outputnya adalah produk-produk UMKM ini bisa jadi partnernya Alibaba untuk going ekspor yang lebih masif lagi gitu ya. Dan senangnya lagi kita tidak hanya membantu anak mudanya tapi juga membantu produk-produk UMKM-nya yang sebelumnya mereka nggak tahu cara jualan, mereka sudah hopeless lah terkait dengan masa depan produknya. Kemudian juga gimana untuk bisa make it sustain produknya. Nah, itu jadi banyak manfaatnya sih Bang gitu. Mudah-mudahan dengan podcast ini juga bisa ada kolaborasi yang lebih impactful lagi, betul. lebih bermanfaat lagi, dan harus dimulai. Harus dimulai. Saya juga kaget tadi, ternyata Ibu udah ngajarin influencer properti. Akhirnya dia bisa memasarin gitu kan, properti. Bagus tuh. Terus terang untuk agent properti jangan cuma bisa foto-foto doang aja, ya kan, harus bisa berani untuk memasarkan secara video, secara konten, harus secara kreatif kan. Kan ada tuh yang gue tunjukin kalau itu itu menurut saya terobosan, gitu kan, terobosan menurut saya it's good gitu. Jangan cuma foto gitu kan, mesti kreatif gitu kan. Menurut saya it's very kreatif. Akhirnya dia sendiri makin ngetop gitu kan. Nah kalau buat yang lain-lain sales saya juga bicara sales properti lainnya kan, ya harus berani tampil beda. Betul. Harus tunjukin, harus unik, harus do something yang orang lain nggak melakukan. Istilah kata seperti itu. Iya. Wah, keren. Nah, untuk do something tadi ya, itu nggak mungkin tiba-tiba. Betul. Jadi harus latihannya sering. Jadi yang gue tunjukin itu karena dia sering ya. Mungkin udah 2 tahun kali dia ngelakuin itu. Mungkin sebelumnya nggak lewat radar. Kalau saya ibaratnya kayak gitu. Ini usaha mungkin belum nembus nih radar. Tapi begitu ada satu yang FYP, ceder, udah lah. Karena saya ngalamin Bu gitu ya. Dulu kan saya bikin konten properti dulu kan saya gitu. Konten properti yang nonton cuma 5, 10 gitu kan. Sampai satu titik saya bikin itu 100 video. Konsisten kan? Konsisten. Kata kunci konsisten. Nggak ada yang nonton, ada yang nonton masa bodoh. Satu titik Bu, satu video, ceder langsung FYP. Terus. Wow. 500.000 view gitu kan ya. Akhirnya, udah naik semua, bisa kata naik, dikenal, brand sini ngumpulin ini semua. Ya gitu kan. Nah, tadi makanya saya demen sekali menginformasikan ke anak-anak muda ke konten creator konsisten. Betul. Kalau bisa ngalahin diri sendiri konsisten, udah deh. Begitu tinggal tunggu waktu ya. Iya kan, sukses itu ketemunya ada persiapan. Betul. Iya, dengan kesempatan. Begitu dapet plus udah deh di atas angin ya. Udah deh, brand-brand masuk ya, tinggal gimana kita bermanfaat lebih lagi kan buat banyak orang kan. Betul. Ya kan, tapi ya nggak boleh sombong. Ya kan begitu udah ngetop ya jangan sombong. Kita mesti down to earth gitu kan, mesti banyak bantu lagi. Akhirnya dengan kayak gitu akhirnya bikin podcast Ibu. Banyak lagi yang ngebantu. Ini kan Bu. Semoga bermanfaat
Ibu juga, Studek Internasional dan Pak Haikal juga. Semoga manfaat buat masyarakat di Indonesia. Pastinya ini banyak nih. Kalau bahas nanti kita ngomongnya off air nih. Yang lain pada pengen nguping nih nanti. Yang lain pengen nguping. Nanti afternya ya. Coming soon, ya karena kita punya ada Rins, Bu, Rahasia Investasi Sukses, podcastnya, medianya, kemudian kita ada komunitas bisnis, banyak brand-brand dan juga banyak kerjasama dengan yayasan-yayasan anak-anak muda yang mau belajar dan lain-lain. Keren. Baik, thank you so much sih. Thank you. Bu Vivi, thank you so much. Ya, selalu. Ini nggak nyangka bisa kenalan lewat Prof Roy banyak bantu kenal. Ini ambience semangatnya dan kebaikannya itu kerasa loh Bang. Kerasa ya? Iya. Itu kan nggak bisa dimanipulasi. Iya. Kan? Energinya tuh ya. Yes, that's right. Gitu. Oke, teman-teman, demikian video kali ini. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa cek di Studek Internasional ya. Buat teman-teman ataupun perusahaan ataupun anak-anak muda yang mau belajar ya kan. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Vivi dan Pak Haikal, sukses selalu. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Bye bye.